Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah saya bukan Maher Zain. Dan Maher Zain yang mirip saya. Maka aja. Baik, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya, saya senang sekali. Ini terus terang dari pagi tadi kami semua pembicara ini galau semua. Belum cerita apa-apa galau karena Ustadz Felix slide-nya 44. Hanya diberi waktu 30 menit dan akhirnya dimampetkan sampai berapa tadi? 6 ya kayaknya. Kemudian saya juga ada 50, bahkan awalnya 80. Kemudian Mbak Aisyah ada 40 juga. Dan akhirnya sekarang terjadilah seperti ini, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan akan ada konferensi hulu halar yang kesekian-sekian selepas ini. Amin. Baik, tepuk tangan boleh? Dan sebelum mulai mungkin saya ingin Anda semua berdiri dulu. Berdiri, kita mau lebaran dulu. Nah, tugas Anda sekarang adalah Bapak Ibu sekalian, Anda salami teman di kanan kiri Anda, salami dia, lalu katakan wajahmu hari cerah banget, sumpah deh. Ya. Belum, tak dulu. Tunggu dulu ya, lalu katakan sama dia kamu calon orang kaya kayaknya. Ya, pokoknya ente ngomong apa aja sama dia, doain dia, nanti ada session doanya khusus ya. Nah sekarang silakan kanan kirinya disalami, kalau belum kenal kenalan dulu. Mumpung ada 500 orang di sini, kayaknya lebih deh. Ya, salami dulu dan temennya nanti jawab yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau belum kenal dulu, habis itu katakan apa tadi? Masih ingat? Kamu calon orang kaya deh. Nanti caranya kita ajarin cara jadi orang kaya ya. Kalau bisa minimal 3, jangan 1. Ya, 2, 3 orang. Aku silakan dimulai salam-salaman lebarannya. Ayo. Nanti kuenya menyusul ya. Apa? Aneka udah mau Ustaz tadi. Minimal 3 ya, minimal 3. 3 orang. Kalau bisa cari orang tua ya. Nanti sampai sore kita salaman aja, nggak usah ngapa-ngapain. Oke, sudah? Oke, luar biasa. Baik, kalau sudah silakan kembali ke peraduannya. Ya baik, insya Allah pagi ini saya akan membawakan apa namanya, nggak nyanyi ya, insya Allah pagi ini nggak nyanyi. Kita mau bicara tentang kesehatan. Jadi memang kalau Mbak Aisyah tadi bilang, subhanallah beliau habis biasa ngisi materi tentang itu, jadi galau semua. Kalau saya lebih parah lagi. Kalau dokter-dokter biasanya atau medis perawat ikut seminar atau workshop saya, bahkan sampai mengatakan saya menyesal menjadi seorang dokter. Pengennya jadi tukang jamu kata dia gitu. Bukan itu, tapi insya Allah ya, ini saya jelaskan di beberapa. Ini kok pada mutu-mutu semua sih? Nanti aja foto-fotonya, ya. Ya boleh lah. Nanti saya lupa masalahnya, grogi. Ya baik, jadi di mana-mana saya sering bilang begini ya. Kalau kita cerita tentang pengobatan Islam, subhanallah ya. Subhanallahnya apa? Orang agama kita ini masuk toilet ada caranya nggak? Pasang sepatu ada caranya? Potong kuku ada caranya? Caranya gimana kalau potong kuku? Oh so you know loh. Potong kuku gimana caranya? Potonglah kuku sendiri terlebih dahulu, jangan kuku orang lain ya. Percaya aja, emang ada caranya ya. Jadi subhanallah Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh Ustadz Felix memang luar biasa. Kita ini beruntung banget. Beruntungnya kenapa? Lah semua ajaran agama kita khususnya amal ibadah itu kalau Anda atau kita lakukan secara benar semuanya menyehatkan. Setuju nggak? Kalau Anda sakit pinggang mulai sekarang berpikirlah jangan-jangan sholat kita nggak benar. Kenapa? Orang yang sakit pinggang biasanya mulainya biasanya rukunya nggak benar, sujudnya nggak benar. Ya, kemudian puasa juga sudah sekian tahun ya, sudah 11 bulan kita makan ngawur-ngawuran, 1 bulan dikasih puasa, udah gitu puasanya ngawur lagi. Hari pertama puasa berat badan 50, hari terakhir berat badan 55. Ini nggak benar. Udah disuruh, iya benar lah, orang puasa udah suruh makan dikurangi ya. Makanya nanti dalam Islam, dalam teori diet sekalipun, diet itu bukan mengurangi makanan sebenarnya ya.
Tapi kita sudah dikasih karena Allah sudah tahu kita ini berlebihan banget dalam makanan. Makanya Allah kasih puasa ya. Jadi kalau yang mau diet, kurangi ubah pola makan itu jauh lebih baik. Baik. Kita lanjutkan. Ya baik, ini nggak usah. Kemudian sebenarnya saya pengen hari ini, boleh nggak saya minta Anda berdoa pagi ini? Boleh nggak? Mumpung orang banyak, tapi doa Anda pagi ini jangan doa untuk Anda dulu. Doa pertama Anda pagi hari ini, Anda doakan orang-orang yang ada di sini dulu, yang pertama. Jadi, ya Allah, jika dalam ruangan ini ada yang belum berjodoh, semoga ketemu jodohnya ya Allah. Belum. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua, lalu Anda ngomong, ya Allah, kalau dalam ruangan ini masih suka yang gratis-gratisan ya Allah, maka ampuni dia supaya cepat jadi orang kaya ya Allah. Ya, yang ketiga doain lagi, ya Allah kalau dalam ruangan ini masih sedikit sedekahnya ya Allah, tolong perbanyak rezekinya supaya sedekahnya. Pokoknya doa apa aja, saya kasih waktu 2 menit, baru habis itu ya. Setelah itu doain gitu, ya Allah tolong kabulin semua orang, semua doa-doa saudara saya yang ada di ruangan ini ya Allah. Lalu terakhirnya baru Anda mendoakan diri Anda sendiri. Boleh nggak? Keren banget deh doanya. Jangan lupa doakan saya. Karena saya yang mengajak Anda berdoa ya. Kan ada maklarnya itu. Nanti belajar maklar sama Mas Ali. Oke, siap? Bersedia? Tundukkan kepala, gerak. Enggak lah, doa aja. Bismillah, silakan berdoa. Ya, 1 menit lagi waktunya. Baik, waktu selesai, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini banyak yang berubah, ya. Yang tiba-tiba keluar sana, Mbak bersediakan jadi istri saya, gitu. Tiba-tiba aja, Allahu Akbar, oh subhanallah. Karena saya dapat kabar nih banyak yang masih single, ya. Insya Allah ya. Siapa tahu pulang-pulang ini tiba-tiba dapat orderan banyak, kan luar biasa. Amin. Amin semua gitu ya. Alhamdulillah. Baik, tadi saya jelaskan bahwa benar ya, agama kita amat sangat sempurna. Rasulullah SAW sudah mengajarkan berbagai macam hal kepada kita. Dan saya lihat memang semuanya berawal dari bagaimana kita melaksanakan ya amal ibadah itu dengan benar. Semuanya melaksanakan ya ketika dilaksanakan dengan benar dan sempurna, maka otomatis orang tua akan sehat. Contoh, kita bicara tentang sholat tahajud saja. Sholat tahajud mungkin ya kita nggak tahu zaman dulu seperti apa, bagaimana sholat tahajudnya para sahabat, tapi keren banget. Ya. Tapi ternyata di zaman sekarang diteliti lagi sholat tahajud itu ternyata apa? Bikin pinter, bikin cerdas, bikin semuanya sholat tahajud. Makanya kita ini umat Islam kalau mulai sekarang belum membiasakan sholat tahajud, saya katakan rugi banget. Rugi banget. Paksain setiap malam kita sholat tahajud, bahkan dalam keadaan kita bermusafir atau safar ya. Itu sehatnya luar biasa. Apalagi Berudu tuh bikin sehatnya luar biasa. Saya nggak bisa cerita semua karena slide-nya agak banyak, jadi ini kita rangkum saja. Berudu luar biasa sehat. Tapi kalau kita lihat, Anda baca dalam surat Al-Maidah, wudu itu caranya gimana? Nah kalau saya tanya gini, Anda nggak usah susah-susah, pura-pura mikir aja. Gitu ya, kelihatan pinternya. Ya. Ya, wudu itu caranya gimana? Allah bilang dalam surah Al-Maidah, Allah katakan membasuh bukan mengaliri. Wudu itu membasuh bukan mengaliri. Tapi kalau Bapak Ibu ya teman-teman semua lihat orang berwudu zaman sekarang, coba lihat mengaliri atau membasuh? Mengaliri. Ya nggak?
Banyakan begitu nggak? Kayaknya banyakan begitu deh. Kalau Rasulullah katakan la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Kalau marah Rasul bilang suruh berwudu. Kalau habis begini kita wudunya kayak begini, makin marah biasanya. Ya, udah gitu airnya nggak ngalir lagi. Ya, wudu tuh membasuh, ya, membasuh karena marah itu panas, setan api dilawan dengan air, tapi disikat, dibasuh gitu loh. Ya subhanallah. Zaman dulu orang-orang Persia yang Roma itu mereka nggak mandi, makanya orang Roma zaman dulu mereka ciptain parfum karena mereka nggak mandi. Jadi hati-hati loh Anda kalau pakai parfum, waspada loh. Loh, kenapa? Enggak, maksud saya parfum itu banyak yang mikir cuman karena titik kritisnya cuman mungkin karena alkohol ya. Oh jangan soleh. Parfum, salah. Jangan salah. Parfum itu juga, maaf agak-agak gugup. Ya, parfum itu juga itu bisa menggunakan kelenjar anak musang. Makin galau kan? Makin galau. Nah kalau tanya obat lagi lebih susah lagi. Oke, saya tanya sekarang kita kembali ke itu tadi ya, kembali ke tema kita. Nanti saya jelasin lagi yang di luar itu. Baik. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kesempurnaan susah bener. Kesempurnaan agama ini yang meliputi kesehatan ya. Tentunya apa? Tentunya saya jelaskan tadi bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sehat, luar biasa sehatnya. Bahkan dikabarkan beliau itu cuma 2 kali sakit. Ya mungkin kalau sekarang ada baginda Rasul di sini ya. Ayo umatku, ayo ya umat Islam gitu ya. Ayo kita perang nih lawan kafir, misalnya gitu ya. Bakal muncul nih penyakitnya. Aduh, afwan ya Rasulullah, encoknya kumat. Yo gak percaya. Afwan ya Rasulullah, tadi pagi ngantuk. Nah hati-hati loh yang ngantukan itu. Habis makan mengantuk itu tanda-tanda apa? Keracunan usus itu. Oh gue banget. Ya. Jangan semuanya deh. Habis makan ngantuk, nggak logis. Nggak logisnya apa? Nggak logisnya gini. Makan itu perlu energi. Habis makan ya. Setelah makan kita harusnya berenergi. Tapi apa terjadi? Habis makan kita mengantuk. Artinya apa? Makanan tadi nggak mampu diolah. Artinya apa? Perutnya bermasalah. Gara-gara apa? Makanannya nggak beres. Cara makan nggak benar. Ya. Jadi waspadalah. Itu tanda-tanda yang tidak bagus itu. Biasanya tanda-tanda umur selnya cepat. Makanya ada orang gitu kan, umurnya masih muda, tapi wajahnya tua. Kalau saya, umur saya masih muda, wajah saya muda juga. Protes. Baik, ya jadi kesempurnaan agama kita ini, subhanallah ya. Jadi dari apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, cara kita sholat, cara kita wudhu, cara kita semuanya Rasul sudah ajarkan. Makanya paling pertama kali memang dalam agama ini belajari agama dulu. Pelajari agama dulu, jangan belajar yang lain dulu. Karena semua ada di sana. Mau cerita tentang kekhilafahan, mau cerita tentang kesehatan, mau cerita tentang halal, nanti mau cerita tentang, kalau Mas Ali akan cerita tentang, kalau mungkin bahasa-bahasa Rasulullah tablik menyampaikan. Ya, beliau jago dalam bidang bagaimana membuat internet ya ataupun handphone Anda itu bisa menghasilkan uang. Jadi karyawannya itu handphone. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang sakit jiwa dan sakit raga hari ini? Kira-kira kenapa? Coba kalau saya tanya gimana? Pura-pura mikir. Nanti kalau saya jawab, saya mau ngomong itu dok. Nah, gitu. Kenapa kira-kira? Oke, saya jelasin. Ini mobil. Mobil ini mobil paling mahal sedunia, katanya gitulah. Pokoknya kalau ini mobil masuk Indonesia harganya bisa sampai ya $1,5 juta, katanya begitu. Kalau saya punya duit pun saya nggak mau beli. Ngapain? Sedekahin aja duitnya. Mahal-mahal begini. Kita kan hidup sederhana. Oh benar loh. Tanya tuh betapa sederhananya seorang Abdurrahman bin Auf, betapa sederhananya seorang Umar bin Khattab zaman dulu. Imperium dunia tuh 2/3 mereka kuasai. Ya, makanya kemarin saya ada nge-tweet gitu kan. Saya tulis ada pendirinya Facebook nyumbang 4,3 triliun. Saya bilang harusnya kita jauh lebih banyak karena Abdurrahman bin Auf saja, nanti tanya sama Pak Ahmad Ghazali. Itu waktu perang Badar nyumbangnya 60 miliar. Kan subhanallah ya. Tapi sederhana nggak hidupnya? Sederhana banget ya. Baik. Ini mobil paling mahal sedunia katanya begitu. Oke. Kalau mobil ini masuk ke Indonesia, kira-kira akan diisi dengan bahan bakar apa? Premium atau Pertamax? Pertamax ya?
Benar ya? Cius ya? Yuk. Tapi bukan mie apa lagi, mie goreng sekarang ya. Pertama, mobilnya akan diisi dengan pertama, yakin banget. Karena mobilnya mahal banget. Ya, mobilnya mahal banget. Kalau diisi dengan premium apa yang terjadi? Cepat rusak. Oke, sekarang kita kembali sini. Sekarang saya tanya Bapak sekalian. Mobil ini harganya sekian juta dolar. Mahal mana dengan badan Anda? Mahal mana dengan badan Anda? Harga badan kita berapa tubuh kita? Tidak ternilai ya. Keren banget pokoknya ya. Ya meskipun ada lemak-lemaknya di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa. Loh, ada yang tersinggung ya? Salahmu. Wow, orang-orang zaman dulu, nih gue kasih tahu. Orang zaman dulu, para sahabat itu, mana ada yang maaf gemuk-gemuk. Loh, makanya mulai sekarang, Anda harus berazam, ya Allah sepulang dari sini, saya harus kurus. Gitu ya. Caranya gimana? Langsing, bukan kurus. Caranya kurus gimana? Nggak usah saya sebutkan di sinilah nanti aja. Baik, ini mobil katanya lebih mahal dari mana? Sekarang saya tanya, sayang kalau Anda mengatakan badan Anda jauh lebih mahal dari mobil tadi, pertanyaan saya sekarang, ini, badan kita lebih banyak diisi dengan premium, pertama, aftur atau oplosan? Ulah. Oplosan Bu. Loh, katanya badannya mahal. Katanya badannya lebih mahal dari mobil tadi, tapi isinya apa? Oplosan. Oplosan itu apa? Pewarna, penyedap, pengawet, perisai, itu kan oplosan semua. Wajar nggak kalau sakit? Wajar nggak kalau bermutu mukanya? Bermuka tua? Makanya hati-hati loh. Kalau Anda sering-sering masukin oplosan di sini, di badan Anda, ya umur saya cepat habis. Sama juga dengan orang yang cepat banget emosian. Itu biasanya umurnya nggak lama, tenang aja. Cahaya. Makanya Allah tuh udah nyuruh kita, ente kudu sering-sering gitu husnuzon sama Allah. Supaya apa? Hormon positif itu muncul. Kalau hormon cintanya itu muncul, maka kita akan happy terus. Nah happy ini luar biasa. Dalam penelitian itu ternyata kita lihat gitu kan. Orang yang bahagia tersenyum, baik tersenyum sendiri ataupun tersenyum dengan orang lain, efeknya sama. Jadi kalau Anda bagi-bagi gitu kan, ganteng banget gitu ya. Oh subhanallah itu. Anda akan happy, benar. Itu bahkan bisa melancarkan buang air besar, sumpah. Lu gak percaya dia. Ya Allah. Nih, saya contohin ya. Saya sering bilang, penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Jadi kalau sekarang, mulai sekarang, emosi kita nggak benar, waspadalah kita kena penyakit. Nggak percaya? Saya contohin. Ini pimpinan pertama. Mbak, gimana kerjaan kamu? Apa kamu lihat-lihat? Kamu sembarang. Ku tahu-tahu lagi. Udah jilbab coklat. Mana tugas kemarin kamu? Aku tahu lagi kamu. Ini pimpinan pertama. Pimpinan kedua, Bu, gimana Bu? Sehat Bu? Kayaknya luar biasa pagi ini ya, subhanallah. Keren banget dah, tapi kerenan saya. Terus Ibu, saya kalau saya ngomong sesuatu tentang saya nggak senang aja ya, heran Bu. Oke, ini gimana proyek kita yang bulan depan mudah-mudahan selesai ya, 3 bulan kelar ya. Nah oke, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang bakal kemungkinan besar kena serangan jantung yang pertama atau yang kedua? Kira-kira yang bakal kena penyakit, kebanyakan penyakit yang pimpinan pertama atau yang kedua? Pertama. Maka jadi waspada, jangan suka memendam emosi. Ya, karena emosi itu biang penyakit. Lepasin aja mah. Kalau ketemu orang gitu kan, kita nggak suka atau sesuatu yang nasihati secara baik tentunya, ya seperti itu. Nah baik. Kalau kita lihat, ya Bapak sekalian, ternyata pola hidup Rasulullah SAW itu terletak dari pola makan, pola sikap, ya, dan pola hidup beliau sendiri yang ternyata subhanallah, beliau menghadapi Abu Bakar caranya beda, menghadapi Umar beda, menghadapi Ali beda, menghadapi Utsman beda. Jadi kalau orang bilang Rasulullah itu psikolog terbaik, ya, tapi juga dalam bidang kesehatan, beliau juga memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita, ya. Nah itu bisa kita contoh tentunya. Dan kalaupun sakit, Rasul pun menyebutkan dari berbagai hadis. Ya. Ini ada salah satu hadisnya. Rasul menyebutkan syifa itu ada 3. Yang pertama meminum madu, yang kedua berbekam atau hijamah, yang ketiga dengan besi panas. Tapi aku nggak suka dengan besi panas kata Rasulullah. Ya, ini hadisnya sahih.
Jadi kalau ada orang tanya apakah Islam itu punya konsep mengenai pengobatan, saya jawab ada. Jadi kalau ada orang mempertanyakan Islam yang sempurnanya kayak begini, nggak ada konsep pengobatan, saya kira mungkin itu bahkan bisa cacat kesempurnaan tadi. Ya, jadi jangan salah. Ya, soleh, maaf. Nggak ada nama soleh sini kan? Ya, dan hadis ini ada pada hadis di kitab terbesar kedua setelah kitab Al-Quran, yaitu kitab hadis Bukhari Muslim. Ini mau foto saya ya? Mau foto ya? Nggak, kalau mau foto saya bergaya gitu loh. Yang nyenengin orang kan pahala. Masa saya gini gitu kan jelek. Ya, jadi kitab hadis Bukhari Muslim, kitab terbesar kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau apa-apa yang ada pada kitab Bukhari Muslim, gak usah pertanyakan lagi. Semua mutlak kebenarannya, udah titik. Ya, jadi gak usah pertanyakan lagi kebenarannya, karena hadisnya sahih semua. Foto beneran. Waktu saya masih lama gak? Wah enak. Sampai kapan saya? Sampai sore ya? Ente puas, ane lemas. Enak aja lah sampai sore. Banyak nih usapannya udah nunggu jauh-jauh dari Irian loh ini. Naik pesawat pertama tadi pagi. Baik, jadi ini subhanallah ya. Kemudian apalagi kita lihat ini ya. Ternyata banyak sekali clue-clue yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apa itu salah satunya ini? Jadi mau tertawa, bahagia, semuanya nisbatkan atau kembalikan semua kepada Allah supaya apa kita sehat. Benar kata saya. Kalau kita menangis, betul-betul bahkan menangis baca Quran sekalipun itu ternyata menyehatkan. Dalam sebuah penelitian di Mesir, orang-orang yang membaca Al-Quran bahkan hafal Al-Quran, potensi sel otaknya meningkat semua. Jadi kalau kita sekarang belum bisa baca Al-Quran, segera belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, segera fasihkan. Kalau sudah fasih, segera hafalkan. Ya, kenapa? Orang-orang zaman dulu yang memegang kekhilafahan 23 dunia ini semuanya adalah hafiz Quran. Ya, subhanallah ya. Makanya kalau kita sekarang nggak tahu Quran, nggak baca Quran, saya katakan nggak gaul banget. Apalagi tadi cerita tentang pengobatan. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu, harusnya kita juga tahu. Jangan sampai kita mempertanyakan ini apa sih gitu. Ya. Baik. Nah, apalagi ketenangan. Jadi Allah sendiri memberikan suatu informasi kepada kita bahwa ketenangan itu ya hanya ketenangan yang membuat kita dekat dengan Allah. Kenapa? Semua jenis ketenangan seperti ini akan membuat apa? Satu bentuk imunitas yang luar biasa, sehingga nanti di ujung slide ini saya mengatakan bahwa kekebalan terbaik tubuh kita adalah iman. Iman is your immunity, immunity is your iman. Itu akhirnya sebenarnya ya. Dan apalagi banyak sekali ya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau bahagia gampang ya. Lihat, perhatikan sesuatu yang lucu, menyenangkan gitu ya. Makanya warna surga itu hijau. Allah bikin warna surga itu hijau. Kenapa? Spektrum warna hijau itu spektrum warna yang terserap paling sempurna. Coba deh kalau warna surga warnanya warna merah atau kuning atau biru gitu kan. Bahkan kalau biru tuh wenang film blue gitu kan. Blue itu kan sedih kabarnya. Ya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, kenapa harus bahagia? Kenapa harus sering-sering baik sangka dengan Allah? Itu kunci pertama. Kenapa? Pertama, melaksanakan syariat agama, amal ibadah lakukan secara benar. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, sering-sering baik sangka dengan Allah. Kenapa? Karena akan ada mekanisme hormon. Kalau hormon ini nggak keluar, ya, atau hormon di dalam keadaan cemas terus menerus, salah satunya adalah endorfin, maka otomatis apa? Otomatis penyakit akan muncul. Ya, sama juga dengan yang kedua. Kalau perasaan cemas yang terus dipikirin ya benar-benar Anda akan cemas. Jadi ngomong gini loh. Jangan-jangan kolesterol saya naik nih. Jangan-jangan gula darah saya naik nih. Jangan-jangan besok macam-macam ada. Itu diubah semua. Kalau bahasa mungkin orang-orang NLP itu afirmasi positif. Anda ubah. Jangan-jangan besok saya kaya nih. Gitu ngomongnya. Ya. Jangan-jangan badan saya. Jadi jangan-jangan itu diubah menjadi jangan-jangan yang positif. Ya. Termasuk dalam bidang kesehatan. Kenapa? 21 kali itu diulang, maka benar-benar ada satu mekanisme hormonal yang akan terjadi ketika kita mengatakan seperti itu terus-menerus. Jadi jangan salah ya. Ketika kita ngomong jangan-jangan tensi saya naik beneran.
jangan-jangan lagi setiap hari jangan-jangan beneran ya. Makanya jangan sering dia pakai jangan-jangan. Ya. Dan bahkan dalam beberapa ini saya ada kasih gambar pisang gitu ya. Pisang ini ternyata salah satu tumbuhan yang Allah sebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Ya, termasuk kalau nggak salah dalam surat Al-Waqiah juga ada, itu Allah sebutkan tentang pisang. Kenapa pisang? Pisang ini luar biasa. Ya, dalam salah satu kajian ternyata pisang ini itu salah satu tumbuhan yang bisa memberikan ketenangan. Tapi kalau kita nggak bicara pisang, kita bicara kurma juga bisa. Karena ada kaliumnya yang tinggi pada pisang ataupun kurma yang membuat hati kita tenang. Jadi pagi-pagi makanlah pisang. Ya. Kemudian apalagi berbagi dan bersedekah atau berbagi, intinya Anda harus berbagi. Kenapa? Semua yang sifatnya rilis sesuatu maka kita akan positif. Berbagilah setiap hari. Jadi tadi saya suruh Anda Bapak Ibu sekalian untuk peluk-pelukan, kemudian doa-doa itu sebenarnya berbagi. Supaya apa? Jiwa kita tuh betul-betul positif. Kenapa? Kalau nggak mau doa, makanya orang yang pelit itu ngedoain orang aja nggak mau, ini pelit banget. Ya, mulai sekarang Anda harus, bukan harus, ya saya katakan lebih baik doa itu, udah selesai. Lebih baik doa. Berapa menit? Oh masih lama. Saya sudah was-was aja nih. Ya, jadi lebih baik doa Anda awali dengan mendoakan orang lain dulu. Terakhir baru Anda doakan diri Anda sendiri. Kenapa? Wah luar biasa. Kenapa? Orang-orang yang mendoakan tersebut akan keluar hormon tadi. Kalau bisa, maka Anda doakan orang-orang yang memusuhi Anda, yang membenci Anda. Doain mereka. Karena nggak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau kita mendoakan mereka. Ya. Nih ya, tadi saya katakan tentang senyum salah satunya. Ini maaf lompat-lompat. Jadi ternyata subhanallah orang-orang yang senyum atau tertawa 1 menit, baik disengaja atau tidak, mempunyai efek melancarkan aliran darah, mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi bahkan Rasul pun sudah menyuruh kita seperti itu. Ya, senyum adalah sedekah, tapi ini jangan dipelesetkan gitu ya. Pelesetannya gimana? Lagi ada orang pinggir jalan lagi kelaparan gitu kan, senyum sedekah. Ya, Anda senyumi dia 1 jam, insya Allah berbekas ini Anda nanti biasanya. Gue butuh makan, bukan butuh senyum gitu. Gak boleh gitu ya, tetap kasih duit sama dia. Ya, banyak sekali lah efeknya, subhanallah. Makanya sering-sering banyak-banyak senyum. Anda sering senyum. Ya, senyum di mana-mana senyum, baik senyum sendiri, sama orang juga apa-apa. Oke, silakan. Boleh nggak Anda sekarang lihat teman kanan kiri Anda, senyumi dia. Gitu. Oke. Ya, luar biasa loh. Bahkan kalau kita bicara tentang subconscious mind, kita lagi sedih atau lagi bete, lagi galau sekalipun, kita memanipulasi pikiran, itu efeknya luar biasa. Saya bahagia. Setiap hari begitu, bahagia beneran. Ya, itu efek dari alam bawah sadar. Nah, pertanyaannya bagaimana itu semua bisa kita dapatkan? Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, ya Rasul mengatakan Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Kalau kita cerita tentang produk atau apapun, pastinya kalau mau dekat dengan Allah, produk itu pertama harus halal. Yang kedua, yang pertama, yang kedua harus apa? Harus toib. Ya, kebetulan tahun kemarin dia sudah pulang, si abang. Ikut mudik bareng masalah. Ya. Yang pertama halal, yang kedua toib. Semua bermula dari situ dulu. Kalau kita cerita apapun, pertama harus halal. Kenapa? Allah nggak bakal terima. Ya, kalau saya tanya Bapak sekalian, sebutlah ini produk. Ya, ini produk. Produk ini identitas halal. Kalau kita cerita tentang halal dulu ya. Cerita produk ini halal, taunya dari mana? Paling logo kan, ada logo halal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang bikin produk ini kita tahu siapa orangnya dan dia tahu tentang urusan halal haram. Kalau itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Produk ini bisa kita katakan nggak jelas kehalalannya. Sekarang saya akan bikin Anda galau semua. Sekarang Anda cek sabun, sampo, odol Anda, cek adakah logo halal di sana? Ada? Sampo ada? Sampo ada yang enggak, banyak yang enggak. Coba lihat. Odol banyak yang enggak. Logo halal LP POM ya. Kalau nggak ada itu berarti jaminan kehalalan dari mana? Wallahu alam. Ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau Anda pergi berobat, jaminan kehalalan Anda makan obat dari mana? Kalau jawaban orang soleh itu wallahu alam. Jadi ditanya apapun jawabannya wallahu alam.
Ya. Apa penyebab stroke? Wallahu alam. Apa penyebab darah tinggi? Wallahu alam. Apa penyebab kencing manis? Wallahu alam. Itu soleh. Jadi kalau Anda ujian, gampang jawabannya. Soal 50. Soalnya 50, nomor 1 Anda jawab wallahu alam, 2 sampai 50 Anda jawab idem. Ya. No, sekarang saya tanya, siapa yang jamin? Sekarang obat saya tanya, kalau Anda maaf tanya kepada pemberi obat tersebut, ini obatnya halal atau enggak? Mereka enggak tahu. Padahal kalau kita cerita tentang gelatin obat saja, gelatin untuk kapsul cangkang obat 90% mungkin lebih kali Mbak Isa ya. 99% mungkin yang beredar itu banyak gelatin impor yang tidak jelas halalnya, kapsul obat. Kalau saya suruh Anda minum alkohol, mungkin semua nggak mau, tapi cek di beberapa obat-obat kumur, maaf, dan beberapa obat-obat batuk itu ada etil alkoholnya. Sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, darurat atau enggak itu? Darurat nggak? Kalau Anda pergi ke hutan, di hutan sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, nggak makan, ya, nggak makan ya. Lalu hari itu kalau Anda nggak makan, Anda bisa mati. Tiba-tiba ada babi melenggang, babi melenggang melintas di depan Anda. Want me? Dia bilang. Berminat sama aku gitu kan. Nah saat itu Anda katakan, saya minat, kalau nggak gua makan lu, gua mati hari ini. Boleh makan, darurat itu. Ya darurat. Tapi Anda nggak boleh datang ke hutan khusus makan. Tahu maksud saya? Ya, jadi sekarang Anda harus kritis. Mau cerita apa? Mau cerita sehat kayak apa? Mau cerita halal kayak apa? Kalau yang kita makan dari bukan pakan, yang pakai dari pagi sampai mau tidur, itu semuanya nggak halal. Ya, bahkan kalau saya tanya sekarang sikat gigi Anda halal nggak? Tanya sama Mbak Isa. LP POM ada meliti katanya, bukan katanya, kata LP POM banyak sekali sikat gigi yang berasal dari bulu babi. Ente kebayang nggak? Bulu babi disikatin. Ayo Mbak Isa, nggak percaya, makanya belajar. Makanya kita bikin begini supaya apa? Penyadaran. Ya, supaya kita betul-betul rahmatan lil alamin Indonesia kita ini, subhanallah. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Fadlan. Kita bangun bangsa ini dengan menciptakan negeri halal thayyiban. Ya. Baik, kita lanjutin. Jadi saya jelaskan tadi bahwa tidak akan datang penyakit itu pada orang-orang yang emosinya baik. Nah, ini tadi oplosan ya sebenarnya. Jadi banyak sekali kita lihat zaman sekarang, saat ini betapa banyak produk-produk yang bisa dikatakan, aduh, susah kita mau cari orang sehat zaman sekarang karena makanannya semuanya banyak dioplos. Ya. Belum lagi babinya, ya tadi ada bakso babi, kemudian kita belum lagi cerita tentang produk. Kemarin ada teman saya nyobain pare, satunya pare yang organik, satu lagi pare yang sudah ada itunya, ada pestisidanya. Ternyata yang pestisidanya 1 hari, 2 hari, 3 hari masih utuh semua. Ya, bahkan yang luar biasanya kita pernah nyoba burger gitu ya, burger, ada teman pernah nyoba burger ini ditaruh di meja selama 1 hari, 2 hari, sampai 3 bulan, burgernya nggak ada jamur, nggak ada ulat, dan seterusnya. Ya, jadi makanan kita zaman sekarang, subhanallah. Padahal Allah sendiri mengatakan halal lagi baik, nggak cukup hanya halal aja. Kalau cerita tentang obat juga sama, Anda harus pastikan bahwa obat-obatan yang masuk dalam tubuh Anda sekalipun itu pertama harus halal. Yang kedua harus thayyib. Kenapa? Masa sih Allah nggak ciptakan obat yang halal untuk kita? Masa sih Allah nggak membuat obat yang thayyib untuk kita? Nggak logis kalau saya bilang. Ya, pastinya Allah sudah bekali semua itu dengan cara apa? Diciptakan langit dan bumi ini, khususnya bumi kepada kita semua, sehingga apa? Ya, subhanallah, kalau kita lihat di ayat ini, ya, Allah sudah memberikan ini nutrisi, bahkan obat-obatan alami. Lalu untuk siapa kalau kita lebih suka yang sintetik? Sintetik sih boleh, tapi minimal ya, maksudnya minimalisasi lah penggunaannya. Kalau bisa kembalikan ke alam, apalagi negeri kita, negeri jamu. Ya, negeri jamu, dan kita banyak sekali keanekaragaman hayati kita yang bisa kita pakai setiap hari, ya. Dan Allah sebutkan juga banyak sekali ya dalam berbagai ayat, zaitun dan delima Allah sebutkan. Jadi apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berarti itu spesifik. Anda tahu minuman penghuni surga apa? Minuman penghuni surga apa? Yogurt, mawur. Ada yogurt. Nggak ada yogurt. Apa?
Madu. Susu ya. Terus apa lagi? Wah, ini gimana mau jadi penghuni surga begini? Loh, Anda calon penghuni surga nggak? Saya tanya dulu nih, Anda calon penghuni surga nggak? Kalau ada yang nggak mau jawab, saya nggak tahu deh. Kita calon penghuni surga nggak? Iya ya, saya tanya. Kita calon penghuni surga nggak? Nah gitu dong. Penghuni surga gayanya gimana? Apa gini? Apa gini? Baca dalam Al-Quran, ada loh. Wajah para penghuni surga itu wajahnya berseri-seri. Oh, nggak percaya. Wajah penghuni neraka gimana? Tertunduk malu dalam kehinaan karena akan diazab. Makanya mulai sekarang praktekkanlah. Ya, orang-orang di surga itu kayak apa? Orang di sana wajahnya senyum, gitu. Ya, matanya ke depan karena akan ketemu dengan Allah. Minumannya apa? Susu. Bener ya, tapi bukan susu toko ya, maaf. Ini susu beneran, susu fresh loh. Ya, terus apa lagi minuman penduduk surga? Apa? Ada yang tahu? Jahe. 10 menit lagi, ini kayak itu aja, mau petinju. Mbak, putar-putar gitu loh Mbak. Dada aja. Pokoknya gini-gini lagi 10 menit. Makanya saya sudah bilang sama dia tadi, kalau ada moderator, saya mau kudeta moderatornya. Jahe loh, subhanallah. Itu Allah sebutkan zanjabil, kata Allah, minuman penghuni surga. Dan makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga, tahu apa? Cireng, ada aja. Ya Allah, ya Allah. Kok cireng sih? Cilok. Bukan, hati ikan. Ya. Itu hadisnya sahih. Makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan. Ikan apa? Saya nggak tahu, pokoknya ikan. Ada juga kalau tadi kan ada kadang-kadang ibu-ibu tuh iseng gitu ya. Itu makanlah pisang karena pisang itu menyehatkan dan membuat kita bahagia. Oh ya dok, pisang apa? Pisang yang warna hijau. Belinya di mana? Di sana. Harganya berapa? Emang gue jualin? Ada aja. Pokoknya hati ikan gitu aja hadisnya. Saya nggak tahu kenapa dan para ahli pun belum mengkaji kenapa sampai disebutkan makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan. Makanya mulai sekarang hati ikan, ya, minum jahe supaya apa? Gue calon penghuni surga nih gitu. Olah tapi penghuni surga bangunnya jangan terlambat ya, sholat terlambat, apa terlambat, bete-betean, gak kayak gitu penghuni surga. Baik, kita lanjutin ya. Soalnya apa lagi? Biji-bijian dalam surah Ar-Rahman, subhanallah ya. Allah sudah kasih clue semua. Biji-bijian ini kalau Anda baca dalam diet terbaik sekarang, subhanallah ya. Orang ninggalin biji, orang makan biji, kulit biji itu dibuang. Makanya ayam kampung sama ayam daging, sehatan mana? Kenapa ayam kampung lebih sehat? Kenapa? Karena tinggalnya di kampung. Udah aja. Bukan. Ayam kampung itu, dia makan itu loh. Kulit arinya itu loh. Makanya kulit ari beras itu bagus banget. Kalau apel ya, apel Anda kupas, maka apel ini akan teroksidasi kalau diletakkan di luar. Dia akan berubah warna kan, sama kayak biji-bijian. Kalau biji-bijian kita buang kulit arinya, otomatis biji tadi teroksidasi. Makanya kalau bisa makanlah dengan, bukan kalau bisa, lebih baik makan dengan kulitnya itu. Ya, itulah yang disebut dengan kulit ari. Makan dengan itu sekali-sekali, bareng ajak ayamnya makan. Ya. Kenapa? Sharing gitu kan, kenapa sih kamu sehat banget? Bener loh, kulit ari ya, makanya semua jenis biji-bijian. Gak usah takut asam urat dan insya Allah. Asal gak berlebihan, udah gitu aja. Anda makan kacang hijau, jangan dibuang kulit hijaunya. Ya bener ya. Oh gitu ya, iya gitu. Kemudian apa lagi? Semua jenis biji-bijian, kedelai, jangan dibuang bijinya. Makan beras, bahkan beras itu sekarang sudah dibikin beras yang apa namanya itu? Beras yang nggak diapain gitu loh, nggak dibuang kulit arinya gitu loh. Ya, itu ada, subhanallah ya. Jadi kita udah dibekali semua sama Allah seperti itu. Jadi mulai sekarang coba biasakan seperti itu. Bahkan kalau udang, lebih biasa lagi udang. Udang itu senyawa pembersih pencernaannya itu ada pada kulitnya.
Jadi kalau Anda makan udang, jangan dibuang kulitnya. Makanlah sama kulitnya, kecuali lobster agak keras. Kepiting ya podo. Ya. Kepiting ya. Nanti. Jadi subhanallah. Allah sudah bekali semua. Jadi biji-bijian anggur juga. Kalau makan anggur, habis makan anggur, itu anggur juga makanan penghuni surga ya. Jadi mulai sekarang biasakan makan anggur. Karena antioksidannya tinggi, tapi jangan dibuang bijinya. Karena biji anggur itu antioksidannya tinggi sekali. Oh, hari gini nggak tahu. Ya Allah. Bro lagi. Biji anggur itu lebih mahal daripada anggurnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kemana aja loh? Makanya ada namanya grapeseed oil, 5 menit lagi. Kayak lagu dangdut. Boleh secepet-cepetin aja deh. Saya ngambek saya. Ya, apalagi subhanallah, labu nih. Ya Allah ya Rahman. Anda tahu nggak waktu Nabi Yunus keluar dari perut ikan gede, Allah kasih beliau apa? Tinggal lihat depan labu itu loh, baru ngomong labu, udah doa aja, lupa. Labu, kami tumbuhkan sejenis pohon labu untuk dia. Nabi Yunus kan lagi kelaparan tuh. Lagi kelaparan, lambungnya bermasalah. Allah kasih labu, kenapa nggak duren? Emang nggak ada di sono. Oh jelas, pastinya kan. Bukan itu maksud saya. Tapi labu itu Anda baca deh. Labu itu cepat sekali memberikan tenaga. Ya, jangan tanya lagi labu apa dok? Oh labu aja. Tuh ibu-ibu begitu tuh seneng gemes gue. Iya, labu apa? Warna kuning, segede apa? Berapa kilo? Masya Allah, insya Allah. Jangan bikin susah saya. Jangan jadi kayak Al-Baqarah ya. Oke, labu. Nah makanya kita bener, waktu bulan puasa, kita makan kurma, makan air, minum air kan. Kalau nggak ada makan labu. Kolak, tapi santannya jangan dimasak. Kalau Anda santannya Anda masak, Anda bikin lemot. Ya makanya waktu buka puasa makanlah yang bentuknya masih alami, masih asli, labu kukus, rebus gitu. Jangan dikolakin. Kalau dikolakin boleh pakai santan, tapi santannya jangan dimasak, apalagi santannya pecah. Santannya mentah. Oh, pantesan selama bulan puasa saya ngantuk terus. Sering gitu kan? Karena bulan puasa adalah ibadah, saya akan tidur seharian. Labu, ya subhanallah, Allah sudah kasih clue semua untuk kita, ya. Jadi jangan takut lagi, kita ini sudah ada bekal semua dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, hargai badan Anda. Jadi kalau Anda masuk supermarket beli produk yang nggak jelas, pertama nggak jelas halalnya. Kalau saya nggak cukup hanya halal ya, tapi Anda cek ini toyib atau enggak. Taunya toyib apa? Produk itu kalau toyib dikonsumsi jangka panjang dia aman. Ya, kalau dikonsumsi jangka panjang dia aman, nggak membuat mudarat yang baru, itu produknya berarti toyib atau baik. Ya kalau tidak ini bahaya. Lebih baik jangan konsumsi. Ya. Ya, jadi ini salah satu hadisnya juga kalau kita zaman sekarang umat Islam nggak berbekam, saya katakan rugi banget deh. Rugi banget karena penelitiannya pun sudah ada. Bahkan gak usah cerita bekam deh, saya baca buku kemarin. Ya, salah satu buku itu menjelaskan, buku yang ditulis oleh seorang dokter di Solo. Buku ini meneliti tentang keroan. Ternyata keroan itu meningkatkan imunitas, keren kan? Keroan coba. Bukan main-main penelitiannya, kulitnya diambil, dicek di bawah mikroskop. Kalau saya bilang kerenan bekam, kerenan hijamah saya katakan. Karena hadisnya jelas, ya. Bahkan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan hijamah ini di luar apa nalar kita, ya. Subhanallah. Baik. Kemudian obat-obatan lain jelas Al-Quran ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu syifa. Makanya baca Quran dengan otak kanan. Supaya apa? Supaya lau anzalna hadzal Qur'ana la jabalil la ra'aitahu khasyam mutasaddim min khasyatillah. Pecah gunung itu kalau diturunkan Al-Quran. Makanya kalau kita jiwa kita tuh kaku, perasaan kaku, sudah habis. Maka usahakan udah habis. Putus ya. Iya. Ya, itu ya. Dan itu baca Quran, ikutin petunjuk Nabi.
produk halal toiban itu wajib Anda konsumsi setiap hari. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir adalah iman issue immunity. Tingkatkan iman Anda, makanya saya perbaiki sholat, perbaiki wudhu, perbaiki semuanya dulu. Baru kita cerita tentang obat-obatan. Insya Allah saya katakan kita seperti ini tujuannya apa? Supaya nanti matinya dengan tenang. Mati nggak nyusahin orang. Kalau Anda mulai sekarang merasa badan Anda jauh lebih berharga dari mobil tadi, maka mulai sekarang perlakukan badan Anda, tubuh kita sebagai bentuk kesyukuran kita dengan mengkonsumsi produk-produk yang halalan toiban. Dan seterusnya, selepas ini Anda akan diberikan lagi materi oleh salah satu sahabat dan guru saya yang terbaik, yaitu Mas Ali. Ali, ya kan udah ada tuh. Ya, beliau banyak juga mengajarkan kepada kami ya, khususnya bagaimana mengoptimalisasi internet. Ya. Dan dalam hal ini insya Allah pada hari ini beliau akan mengupas bagaimana internet yang syar'i ya. Mungkin ya. Ya, pokoknya keren deh materi beliau dan Anda juga bisa belajar dengan beliau tentang bagaimana mengoptimalisasi dunia maya ini. Saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Seterusnya saya panggil Mas Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan beri untuk Dr. Zaidul Akbar.